memadai orang yang sak hobi ya. Akhirnya bikin klub itu mang. Karena ada yang mengarahkan, yang membimbing, untuk sharing. Sendiri kan dia improve-nya itu lebih susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cacakmu, Cangkir Cakamu, kembali hadir dalam program Cangkruan Karo Mikir. Bersama saya, Abdul Muiz, dan teman saya sekarang ini, malam ini ditemani oleh Mas Bayu Yulianto. Siap. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nek ndelok topine gowes. Gowes. Nule loro. No. Dodoe ono Stratos. Siap. Iki duduk merek sepeda, iki klub sepeda. Mas Bayu. Nggih. Sampean ketokane nek ndelok wajahnya wajah sering kepanasan. Kosong, Pak. Gosong. Kosong, Jak. Mulai kapan gowes? Mas Bayu. Mulai bayi lah. Ya enggak lah, Jak. Nek gowese dhewe ku mulai tahun 2007 nek ngomong perkara gowes aku ya sakjane rada ngeber ambek sampean iki, Jak. Kok cok ngono. Awak dikit bayi jare. Kalah senior iki saiki. Kalau presenter kalah senior. Ya kowe. Cuma padha Stratos. Iki. Iya. Nek mulai gowes dari 2017 nek sampean mungkin wis tekan ndi aku sik kate lagi gowes, Jak. Gak padha. Padha seneng gowes sih. Padha sampel nang dalan. Tapi luar biasa Mas Bayu, ini istimewa. Jadi klub apa SCC ya? SCC Stratos Cycling Club. Stratos Cycling Club. Yang saya dengar itu ketika saya lagi posisi di Mataram itu. Istimewa. Perkembangannya di medsos luar biasa. Jadi SCC ini perkembangannya dan sampai sekarang luar biasa dibanding klub-klub yang ada di Surabaya. Di Surabaya ada klub apa aja dia waktu itu ya? Ada SRBC yang besar. SRBC itu wong gede-gede tok ya. Awake gede. Itu awake. Wong duwe lah ya. Ya, elit-elit ya. Elit-elit. Terus Rama, Freedom. Rama, Sidoarjo itu ya. Sidoarjo. Apalagi? Freedom, Meteor. Freedom itu ya wong gede-gede katanya. Elit-elit itu. Beda kan sing murah. Terus apa lagi? Meteor ya. Ada Juanda Cycling Club. Terus yang perempuan iku sing wedok WCC. Women Cycling Club. Istimewa. Itu RB semua ya, road bike semua. Ya? Itu booming mulai kapan ya road bike itu? Sejak SRBC itu. Ya, mungkin sejak itu road bike jadi penggemar. Banyak orang yang dari MTB itu beralih ke road bike sekarang ya. Apa, Mas? Soalnya lu enak panjalane ya. Wenteng ya. Wenteng. Terus ado. Ado. Nah MTB gaya ado ya rada rem ya. Rem mulai pijet tantem. Bandelok bane ngeri. Radial. Ono sing radialus. Iya ya. Kemudian dari perkembangan RB itu. Kan paling top waktu SRBC itu ya. Nah, terus pecah gitu aneh ya. Iku ikon ya situ Surabaya jenenge Surabaya Cycling Club, Surabaya Road Bike Cycling Club. Iya. SRBC ya. Gak bertahan ya tak delok iki. Bukan gak bertahan Jak sebetulnya karena omongan isi wedi. Gak apa-apa dirasani gak apa-apa. Cek semangat gue semana. Cek gak sepi. Atau karena pandemi ya gitu. Karena pandemi dan orangnya banyak yang takut keluar, banyak yang takut gitu berkerumpul. Ya. Gitu. Berkumpul. Jadi ini ya nek sing RSCC kan rotok nekat ya. Iya istimewa SCC arek nom-nom tok. Dan sampai ada event besar di Surabaya ya. Ketika rame-ramenya RB itu di promo gitu ya. Promo. Kejane ikune event SCC wae hampir gitu tiap tahun itu ada 2 kali. Tahun berapa SCC berdiri? SCC berdirinya sendiri itu sebenarnya 2018. 2018. Dibentuk oleh berapa orang? Sekitar ya 7 sampai 10 orang. Sampai sekarang itu hampir di Instagram itu di Telegram itu sekitar anggotanya 300. 300. Sudah berapa jersey yang dikeluarkan? 4 ini. 4 jersey. Wah, 4 tahun jersey. Terakhir 2021 itu penjualannya sekitar 400.
400 ke jersey. seluruh Indonesia. Dengan harga berapa? Dengan harga 390 untuk yang premium. Premium. Wah, tidak ya. Dodolan kaos sepati. Ya. Tapi kan juga dikembalikan lagi ke anggota karena event-event kita subsidi buat anggota mana Cak balik. Iya. Tapi memang prospektif untuk membuat satu klub. Dibilang prospektif ya kita lihat tujuannya dulu. Ya, tujuannya apa? Untuk apa dulu? Nah kalau masalahnya nangkin ya. Tujuannya cuma mancal kayak apa? Nah, apa tujuannya kayak dodolan jersey tok. Nah, iya. Terus tujuannya apa? Visi misi ini mesti ono. Nah, pasti Gus. Arek 10 gimana? Nah, visi misi ini ku ya ngelompokno sing memadai orang yang sing sak hobi ya. Satu hobi dikumpulkan, diwadahi. Nah, supaya podo goes iki enak terus tersusun. Akhirnya bikinlah klub itu Mang. Mang. Kenapa mengambil nama salah satu produk? Karena dulu sepedanya sama ya. Oh gitu ya. Iya. RB yang murahan. Ya sejuta paling umat. Murah. Hah? Nek biyen paling dijangkau. Ya non sewu iki kakak nyebutan. Polygon. Nek Polygon wis sepeda poligami. Pokok gak wong iki. Nah, awal dari Stratos Cycling Club ini memang dari awalnya brand sepeda. Terus akhirnya berkembang dan kita tidak melulu dengan brand sepeda, siapapun boleh masuk asal punya road bike. Akhirnya SCC itu jadi nama yang bukan brand lagi sekarang. Itu kita nama klub adopsi dari itu sebenarnya Stratos kan kayak lapisan bumi, atmosfer bumi. Ya, betul. Filosofinya. Ya, bukan merek sepeda. Bukan merek sepeda lagi sekarang. Ya produksi sepeda sing nirune. Mirun. Tapi ya gak melo-melo dia gak belas ya. Gak ono subsidi. Belas ya. Nek aku bosnya langsung tak kei sampean. Kok wae tak sepeda S terbaik lah. S piro ya? Terbaik S8. S8 paling ngewenteng 2 kilo diangkat mek ngene tok. Ya lanjut. Siap. Begitu mendirikan ini animonya luar biasa. Luar biasa, apalagi pas pandemi ini, Cak. Dan grup WA gak nututi ya? Gak nututi, Cak. Karena WA dibatasi 200 orang. Iya. Lari ke Telegram dan sampai menembus 300 lebih. 300 lebih. Dan ini di Indonesia nih perkembangannya luar biasa. Penjualan jersey kita itu dari Sabang sampai Merauke, Cak. Sabang sampai Merauke. Dengan harga segitu. Belum termasuk ongkos kirim. Dan saya yang tertarik cara membuat jersey dilombakan desain. Nah, ya Pak ya. Iku. Ini kan mau habis jersey tahunnya telat. Telat ya. Tapi memang tradisi kita itu launching jersey di bulan 3 dengan bertepatan dengan lahirnya SCC. Ya itu tadi yang menarik. Sebelum melaunching atau mencetak jersey, sampai selalu membuat lomba desain. Membuat ini anggota SCC kan aslinya akeh sing pinter ya. Iya, desainer ya. Kita siapa yang bisa bangga loh iki produksi RSCC, desainer RSCC dhewe. Dilombakan di anggota, siapa yang nanti terpilih akan dapat jersey gratis dan uang. Syaratnya berapa contoh desain? Nah, satu orang itu maksimal 2 nanti dilombakan. Nah, itu dipolling ya. Dipolling oleh anggota grup nanti milihnya itu. Jadi bukan pengurus yang ngurus, yang milih, tapi nanti dipolling, voting dari anggota. Sesuai selera mata yang memandang. Istimewa. Jadi memang keluaran jersey itu memang pilihan dari masyarakat SCC gitu. Benar, ya. Kita demokrasi. Wah. Itu demokrasi. Ojo partai. Gak boleh berpartai lagi. Gurung pemilu soalnya. Nah, dari situ apa iming-iming yang diberikan oleh pengurus panitia? Untuk panitia ya kita hadiah pasti. Selain jersey gratis, nanti dapat hadiah uang. Yang istimewa lagi setelah terkumpul sekian jersey, launchingnya mesti dari anggota ke anggota. Pasti ya. Itu. Nah kita sebelumnya karena launching jersey itu kadang ya hampir kemarin itu di warung Terawas, warung desa itu sekitar 150 orang. 150 orang, mangan gratis ya. Emang balik nomane badine jersey emang gaya anggota mana ya? Gak doyan panitia. Bukan gak doyan.
Sungkan. Tutu HE. Iya, sungkan ape ngelek. Mungkin iki sing berkah. Mas Bayu ya. Bener. Ono sing golek keuntungan Mas Bayu ya. Pasti. Ambek dodol sepeda bisa. Dan saya lihat komunitas ini juga ada kebebasan untuk jual beli spare Bebas. part. Barangkali teman-teman yang ada pengen upgrade, pengen jual, ya bisa di fasilitasi dari grup kita itu. Difasilitasi, siapa yang mau jual silakan jual beli gitu. Dan tidak dipungut biaya sama sekali. Dan tidak menerima komisi ya. Tidak menerima komisi. Ya. Full membantu sosial. Sosial. Dan kita juga ada dari sponsor. Makanya di jersey kita nanti akan ada banyak tempelan sponsor. Dan sponsor itu hasilnya juga untuk anggota acara lagi, kita. Acara kita lagi kayak event gitu. Dan setiap tahun ada event khusus yang dilakukan teman-teman SCC. Minimal setahun 2 kali, kemarin yang sebelum pandemi. Pas pandemi kemarin itu cuma setahun sekali. Kemana itu? Yang kemarin terakhir ke Bromo. Oh iya, Bromokom. Munggah kajine sepeda ya. Iya. Gak niru tonggo sebelah. Murah. Murah mana ya, soalnya disubsidi. Iya, murah itu. Murah disubsidi sama kas dari SCC sendiri. Dan bisa loading dan bisa. Ada opsinya kalau teman-teman yang nambah kilometer atau nggak punya uangnya pas-pasan, akhirnya ya ambil PP. Kalau yang nggak kuat pengen loading ya silakan, kita fasilitasi dengan harga yang berbeda. Hadiah pun jelas ya. Hadiah jelas ya. Ono medali ini mana? Medali ini. Piro regane wingi? Untuk pendaftarannya wingi sekitar 200. Murah. Aku tahu melo, Cak. Mas Bayu. Ya hampir 1 juta yang golek duit. 200 itu yang loading, yang nggak loading 100.000. 100.000 untuk makan ping piro? Makan 1 kali snack terus dapat medali ya. Medalinya luar ya. Wis istimewa. Kok berani rugi? Oh gak rugi ya? Gak rugi ya. Wis balik nomahnya. Betul. Tapi ada event nih. Gitu. Betul. Kembali lagi uang kas SCC untuk anggota SCC lagi. Dan ada agenda latihan rutin. Yang itu diamini. Jadi manajemen teman-teman ini luar biasa. Jadi sebelum ada event besar itu ada parameter-parameter latihannya. Itu siapa sih enggak? Ya, pra-event. Nah, itu sebetulnya buat teman-teman sendiri. Kayak kemarin promo ya, latihannya harus dikeber dari 3 bulan sebelum ya, tiap minggu pasti ada rute nanjak terus. Sampai nanti ya kurang seminggu baru rest, nggak boleh rute panjang untuk menyiapkan acara event itu. Ide itu kondi latihan. Ono atlet itu. Ada atletnya. Enggak yang membuat schedule. Bukan ya, teman-teman sendiri buat latihan aja supaya kita sama dari pengalaman. Dari pengalaman itu biar mereka bergairah untuk ikut itu, supaya latihan bareng. Ayo, Mas kan nggak kuat latihan terus, insya Allah kuat. Ya Mas Bayu, ke depan saya lihat anggotanya makin banyak dan ada visi misi untuk mencetak atlet. Nah, benar nggak SCC? Sebetulnya kalau mencetak atlet itu kan dari teman-teman sendiri, maksudnya kalangan ada saudara atau adik yang berpotensi itu diajak. Ayo kita wadahi, fasilitasi untuk atlet ini, kita arahkan kemana. Nantinya kalau SCC nggak bisa membina, akan dibina ke yang lebih berkompeten untuk atlet. Untuk saat ini ada 2 cewek dan 2 anak cowok remaja ya, sekitar SMP. Usia SMP? Masih SMP. Itu diproyeksikan untuk menjadi atlet nantinya. Wakil dari SCC. Iya. Dan sudah diterjunkan di event? Sudah, berkali-kali ikut event yang di KOM ini ya? KOM juga kriterium yang di GPT kemarin juga ikut. Ikut ya? Ikut juga. Alhamdulillah dapat medali yang cewek. Dapat podium ketiga kalau nggak salah. Alhamdulillah. Itu anak dari anggota SCC, bukan? Bukan, memang dari awalnya ikut SCC. Dari nol sebelum atlet ikut SCC. Ikut latihan? Ikut latihannya SCC. Ukurannya sepedanya sak piro sing ngurus SMP? Gak kegedean sepeda tuh. Ya di custom ya. Di custom ya? Di custom, dimodifikasi. Dan orang tuanya ikhlas, mendukung. Akhirnya kita mewadahi, memfasilitasi. Dan nantinya kita arahkan sama orang yang berkompeten di bidang itu ya. Kalau seumpama teman-teman banyak yang sibuk, nanti kita arahkan, ikut pelatih ini, nanti kita mengarahkan ke situ.
Untuk menjadi anggota SSC syaratnya apa, Mas? Sebetulnya syaratnya gampang ya. Sampai pengen melu gobar sekali atau 2 kali nanti akan masuk ke grup Telegram itu SCC. Tapi ya dengan tidak lupa membeli jersey kan. Iya, gak perlu bayar kartu anggota pendaftaran. Enggak ada. Jersey cukup. Jersey cukup. Latihan sekali wis diakoni dulur. Diakoni dulur ya. Kita motone kan seduluran salawase. Iku apa salawase sampai kiamat kowe. Sak mate. Sak kuwate nggowe. Iya. Bener ya. Iya Mas Bayu, ke depan apa program SCC di tahun mudah-mudahan nggak ada pandemi lagi lah. Amin. Biar hidup. Ini rencananya kan seperti tahun-tahun sebelumnya itu launching jersey diadakan di bulan 3 Maret karena dengan bertepatan dengan hari lahirnya SCC. Terus nanti event di pertengahan tahun sama akhir tahun. Insya Allah kalau nggak ada pandemi. Biasanya sih ya balapan kayak kemarin Bromo. Tapi nanti mungkin nggak ke Bromo lagi. Tergantung dari pollingnya teman-teman mintanya kemana. Kelut mungkin Cemoro Sewu gitu ya. Cemoro Sewu sudah. Oh, Cemoro Sewu tahun sebelumnya. Iya, tahun sebelumnya ke Cemoro Sewu sama ke Dolo. Nah, Kelut ini masih belum. Kelut belum ya. Rencananya. Atau muturi Semeru. Sekalian gowo. Oh, donasi ya. Menarik. Jadi ngorang sel kabeh. Aneh sih tahun ini ya. Iya. Masuk. Kemudian di antara anak-anak muda ini ya, itu kira-kira nanti akan diproyeksikan di event yang lebih besar atau dipersiapkan lewat pelatihan pelada atau apa gitu. Nah, kita ikut SCC kan belum punya program itu. Nah, nanti kemarin sih sempat kita bukan ya, kita anjurkan ke ISI Surabaya. Sinergi. ISI ya. ISI. Kita daftarkan gitu. Daftarkan di ISI Surabaya, sudah terdaftar dan ini nanti akan ikut Puselada. Dan SCC akan melegalisasi sebagai klub anggota ISI Surabaya. ISI Surabaya. Ada kemungkinan ke sana. Karena kepalang basah ya. Awalnya gerudak-geruduk. Kok ono atlet ya? Nah. Iya. Kemudian selama ini SCC ini kan punya apa ya, goeser dari luar kota ya. Yeah. Itu mereka anggota atau simpatisan? Kalau dilihat di medsos ya. Yeah. Banyak sebetulnya sebelum kita kan awal berdirinya itu SCC. Nah, SCC itu sekarang itu banyak yang berdiri jadi kota-kota kayak di Solo. Namanya itu 100 Cycling Club Solo. Itu berafiliasi dengan Surabaya? Iya, dulunya awal dari Surabaya ada kedekatan, terus dari Jakarta, terus Depok, dari Bandung, Malang juga gitu, bentuk klub lagi gitu. Nah, dari awalnya memang SCC Surabaya. Nah, nggak ada namanya Surabaya, cuman 100 Cycling Club gitu aja sih. Terus akhirnya teman-teman Solo mau mendirikan ya silakan. Dan anggotanya Jakarta, umur berapa aja Mas Wil? Ya diirin sekitar 30 sampai 45, tapi kayak aneh jenengan dok basing situ. Paling tua. Iki ngawur iki. Wes tua melok balapan. Nah, iya. Semangatnya Cak Amil luar biasa. Iya. Wes gak pantas lah. Iya Mas Bayu. Nah ini Mas Bayu nih kemarin juga ikut beberapa event yang diikuti klub lain. Memang seorang penggowes itu bukan sekedar nekat dan bisa ini, tapi harus dipersiapkan. Kiat-kiat apa Mas Bayu untuk bisa gowes 100 kilo misalnya? Mas Bayu ini nggak mau seminggu kalau gak di total 500 kilo itu nggak mau. Ini ada kiat-kiat khusus apa Mas Bayu? Nah sebetulnya sih yang lebih penting itu latihan ya. Kita lebih sering intens untuk latihan. Soalnya ini olahraga gak mungkin langsung instan langsung buanter langsung kuat nang Jakarta. Iso ya. Harus di step by step latihan terus, disiapkan fisiknya, mangane dijogo, turune dijogo, ojo berkadang. Berapa kilo Mas Bayu setiap harinya? Latihannya rutin. Ya rutin sekitar 50 sampai 70 kilo kalau latihan hari weekday ya. Kalau weekend ya bisa sampai 100 lebih ya. Gitu ya. Dikumpulkan kalau 1 minggu tuh harus berapa kilo? Nggak ada sih, nggak ada keharusan.
nggak keharusan harus berapa kilo nggak ya sak koper karena kan kita juga terbentur dengan kerjaan. Kita kan juga pekerja juga. Beda goes di dataran sama tanjakan. Ini tipsnya apa? Nah, tipsnya ini orang kan goeser kan ada karakternya. Karakter biasanya dia kuat di flat, lurus atau kuat di tanjakan. Nah, supaya naik kuat di tanjakan ya kita latih ke tanjakan. Sering-sering munggah gunung. Tapi ya ojo sampai lali nek awake dhewe iki ono batas maksimal kekuatan ya. Jangan dipaksa. Usahakan kalau bisa beli kayak cyclocom itu kayak komputer sepeda ada sensor heart rate untuk menjaga supaya batas maksimal kuwi piro sih sak kuat kuwi piro terus no yo iso bisa ambruk. Iya. Nah itulah biasanya kadang goser-goser yang sering terjadi di jalan sampai kolaps atau ambruk ya terlalu memaksakan nggak ada tolak ukurnya. Bukan faktor usia. Kalau usia tuh nggak ada faktor ya. Gitu. Kapasitas jadi ya. Kapasitas kan usia juga kalau kita pakai kayak sensor heart rate kayak cyclocom ada petunjuk oh iki batas maksimalku sak menit berarti yo gak oleh lebih teko iki. Iya. Kadang kan orang terlalu memaksa sampai melewati batas maksimalnya akhirnya ya ngeblak ya. Iya. Wong kene iki duduk pembalut, pembalap ya. Balik mana tujuannya gue sih opo? Iya. Tak balik nomane tujuannya arek-arek SCC ku opo sih? Tujuannya golek seduluran ya. Iku tok. Iya. Terus nggawe sih iki. Nggawe sih ya nggawe seduluran kadang ya nek diundang, oh di rumahku ada acara KK, ayo ke rumah, guys ke rumah, muter-muter kota-kota ke rumah. Iya. Nah, terus ada yang nikah, ya wis kita ke sana. Kadang ya saat nggawe itu datang ke pernikahan rame gitu. Geruduk. Nah, kita mengutamakan seduluran aja. Iya. Nah, kalau ada dulur yang sakit atau apa ya kita jenguk bareng. Uang kas itu kita pergunakan untuk itu. Dan kalau latihan bareng sangat sederhana, nggak ada mobil loading atau marsal. Nah, kompak gitu ya. Cuma sepeda motor gitu. Itu pun sukarela dari teman-teman kalau pengen aku gak nggoes, aku pengen marsali, ayo tak marsali, gak masalah, ayo tak foto. Ya kita dengan senang hati menerima itu. Nah, sebetulnya teman-teman sendiri itu enggak ya dokumentasi ya ada aja. Dokumentasi. Ya relawan gitu ya. Istimewa. Iya. Kita kan ya kemang seduluran memang jak sing gare kuat SCC. Dan itu yang semakin menambah keakraban. Dan di luar Gowes ada acara-acara. Apa aja itu? Nah, acaranya kadang ya ngumpul-ngumpul ngopi ke rumah siapa gitu. Nah, ayo ngopi nanti. Nah, itu mungkin di luar sepedaannya di situ. Balik nanggone teknik atau tips. Ketika kita tanjakan kan kadang ada yang kram. Masih wis sering gowes iku sik kram iku ya apa, Mas? Untuk mengatasinya iku perbanyak minum. Sadurunge kayak planninge kayak sampean apa nak Bromo, menene aku kudu sadurunge sehari sebelumnya kudu ngombe sing akeh. Ngombe sing akeh terus waktu gowes pun juga kudu ngombe sing akeh, harus banyak minum itu untuk mencegah kram. Ya, protein atau minuman-minuman yang nggak usah nyebut merek ya, yang mengandung unsur ini ada nggak untuk merangsang supaya tidak? Sebetulnya ya ada sih nama untuk membuat otot kita itu gak gampang doping ya, tapi ya agak mahal memang. Dopingnya apa? Dopingnya biasanya ada Kramfit namanya itu untuk seperti cairan kayak gel itu untuk kram. Tapi kalau untuk simpelnya diminum. Diminum. Untuk simpelnya dan murahnya ya ngombe air putih sing akeh ya. Cukup itu ya. Cukup ya. Insyaallah gak bakal kram. Terus supaya nggak kelaparan dalam perjalanan begitu panjang kan ratusan kilo. Nah, itu apa, Mas? Iku saat durunge biasanya aku nggawa bungkus aja. Bungkusan itu terus nggawa bungkus biasanya. Iya. Digembol. Iku biasa kadang sereal, ambek susu, ambek buah pisang iku dibungkus kayak diplastiki gitu. Dimasukno freezer malamnya saat durunge. Nah, begitu gua sampai 100 kilo, 200 kilo biasanya nggawa lurah, rong plastik. Iki rahasia emang kan kok iki mbendol iki apa Mas Bayu iki? Nah, karena bangkelan gawe doping. Bangkelan gawe doping ya gak kelaparan tengah jalan. Iya Mas, antara ada yang pembalap saya pernah baca ini pembalap dunia itu nggawa kurma Mas. Betul. Sama pisang. Nah, itu efektivitas untuk
Pemulihannya api endi? Sebetulnya sama baiknya ya. Untuk pisang kan karbohidrat. Ya. Karbohidratnya banyak, kita juga dibutuhkan karbohidrat untuk penyerapan lebih cepat itu memang pisang. Nah, kurma itu mengganti gula. Kan manis. Prosesnya lebih cepat mana? Lebih sama-sama cepatnya sih. Kalau kan itu kan dibutuhkan dua-duanya di tubuh kita. Nah, ya balik mana pisangnya kayak karbohidrat kayak tegak luwean. Nah, sing kurma itu kayak ganti gula kita yang karena kita gosok kan banyak mengeluarkan gula untuk energi kita yang dibakar itu kan dari gula. Cepat kembalikannya. Ya, itu banyak yang bawa kurma. Terus di bidon air minum, tempat air minum itu tetap air putih ya? Air putih. Duduk susu, madu dan campur SMJ. Biasa itu bidon loro ya. Bidon loro tempat minum kan namanya bidon ya, tentu sebutannya. Nah, biasanya air putih sama air gula atau yang air elektrolit. Elektrolit itu biar gak gampang kram juga sih. Iku gak cukup, malah nang burin yang nggawa elektrolit ya. Terus nggawa pistol mana gidange loro. Iki pembalap atau polisi ya dilo. Iku jenenge gawe serpeti luwe. Wis ya amatiran lah ya. Tapi ya memang harus begitu ya. Memang harus begitu. Karena kan ya kalau kita sudah istilahnya naik bong itu ya kehilangan energi ya kita pemulihannya suwe kadang. Dan ada pegawai itu tidak suka marung gitu kan. Nah, perjalanan ayo ojo suwi-suwi itu bener ya, Mas? Gak seneng marung. Bukan gak seneng marung ya, kadang dia mengejar waktu supaya cepat mulai kali bojone ya. Izinnya terbatas sesuai jam. Kan kadang goser kan banyak tipikalnya. Kadang yang sing suwe selfie foto-foto. Ono sing pengen lang cepet mulai lang tutuk lang wis. Mas Bayu nek nggoes sampai rumah jam berapa biasanya? Tergantung rutenya sih, tapi rata-rata kalau rute-rute sekitar 70 kilo ya paling jam 10, jam 12 lah paling sampai. Kalau naik kayak Bromo PP ya sampai sore. Sore sekitar jam 5. Ono sing sampai bengi. Saking kesel gitu. Akeh marunge gitu. Akeh marunge nah iku. Iya. Nah iku gak niat gosno tamasya ya. Iya. Oh ya, saya yakin Mas Bayu pernah nggowes selain ban tipis tadi 700C gitu ya. Ukuran 300 juga pernah nggowes di ukuran yang MTB. Ya. Ini apa perbedaannya bagi goeser-goeser yang tidak suka RB? Tidak suka RB biasanya kan dia lebih mungkin rutenya kan dia senang aku pengen anak gunung kalau asap kalau keramaian ya kita pakai MTB ke gunung-gunung, apalagi medannya yang gravel gitu, yang tanah-tanah, mungkin sensasi tersendiri buat mereka yang nggak suka di jalan atau pengen bersih dari asap polusi gitu. Yang tidak butuh speed ya. Yang tidak butuh speed, butuh nyantai. Staminanya Mas Bayu, apa bedanya dengan RB? Kalau RB sama MTB sih kalau menurut saya lebih beratan road bike. Karena road bike biasanya berpeleton panjang. Nah, berpeleton panjang kan kita menyesuaikan speednya peleton. Konsentrasi, tenaga, bukan effort yang besar. Tenaganya lebih gede di RB ya. Gitu ya. Iya, karena kan gowesnya nggak mungkin 10 kilo, 20 kilo. Jelas lebih dari 50 kilo kalau mingguan gitu biasanya. Nah itu butuh tenaga dan effort yang besar. Saran gaya pegawai baru sebaiknya nggoes RB atau MTB ya? Nah tergantung karakter, karena kan kita pengennya yang gimana dulu. Pengen kalau memang untuk stamina atau menurunkan berat badan, aku pengen mangan akeh ya goes akeh ya. Pilihnya ya road bike. Supaya cepat menurunkan, pengen diet ya road bike memang lebih cepat, lebih banyak mengeluarkan energi pembakarannya lebih banyak gitu. Makanya nek arek-arek MTB kan gendut-gendut gitu ya. Kalau bannya gede gak tau pecah. Waktu itu ban wawake gendut, bannya cilik bolak-balik nang kene tembel ban. Nah, iya itu pengaruh memang karena kan berat badan sangat-sangat pengaruh juga. Road bike ketokane gak pantes nek awak gede. Iya. Kayak awak dhewe ngene iki ya. Sawemok. Iku berarti seneng mangan iki. Ya seneng mangan ngisi kan banter. Nah, untuk mengurangi berat badan pasti akan otomatis menguranginya lebih cepat. Untuk road bike ya.
Kalau MTB ya memang di samping sepedanya berat juga untuk goes jauh ya rasanya nggak enak juga sih MTB. Kalau boleh tahu Mas Bayu jenis sepeda apa yang ngomai? Ono kabeh gitu. Dulu sebelum road itu memang mainnya MTB, tapi MTB yang itu AM All Mountain. Jadi kita itu kebanyakan naik gunung, loading, terus turun ya. Senangan itu mudun tok. Wih, tantangannya luar biasa. Memang butuh downhill ya. Downhill. Lebih bawahnya downhill sih. Bawahnya downhill namanya. Ono skok nah, skok full shoes-nya itu. Kan MTB kan banyak kategori. Kategorinya MTB itu ada XC atau cross country itu biasanya MTB sing skoke ngarep to ya. Skoke ngarep tok terus marono ada XC trail. XC trail itu full suspensi. Di rangkanya ada suspensi, depan ada suspensi. Tapi untuk biasanya kebanyakan untuk turunan. Nah, terus dan itu nggak perlu genjot itu ya? Nggak perlu genjot, mudun. Ketinggian dilepas gitu, cus meluncur. Terus yang lebih atas lagi DH downhill itu lebih ngeri ya. Butuh nyali adrenalin yang besar itu ya untuk itu. Dan gak ono wong umur 40 itu. Gak ono wedi ya. Cuklek angel. Cuklek temen. Tetelane larang iki. Iya Mas Bayu. Kemudian berapa harga sepeda sampai ada ratusan juta? Itu jenis sepeda apa ya? Range-nya itu memang kalau untuk road bike sendiri itu antara 5 juta sampai 500 juta. Nah, jenis bahannya yang paling murah pasti yang steel atau besi, terus ada yang tingkatnya lebih atas lagi aluminium atau alloy, terus di atasnya lagi ada karbon. Nah, karbon juga spesifikasinya banyak banget. Ada yang merek-mereknya juga, ada yang spare part-nya mahal-mahal juga. Itu ya pengaruh di itu di frame itu ya, belum group setnya itu. Group set, belum wheel set. Itu ada pengaruh berapa persen kalau frame-nya bagus, group setnya biasa-biasa? Nah, pengaruhnya sih kalau menurut saya yang di sepeda road bike itu yang paling berpengaruh itu di wheel set. Wheel set, Pak. Justru alat yang bergerak yang harus di-upgrade. Yang bergerak kayak BB, bottom bracket, wheel set, terus yang bergerak di pedal gitu pengaruh untuk yang bergerak. Bentuk bearing juga sudah mulai berubah, ada keramik, ada apa itu pengaruhnya gede Mas? Pengaruhnya besar, soalnya kan dia untuk lebih ringan dan lebih lancar, lebih loncar lah istilahnya. Loncar, dan ini semakin enco ya. Dan gak belum turun. Tidak mengeluarkan energi yang lebih. Iya, saking enco ini males mandek. Biasanya ngono, sampai 700 kilo. Benar. Oh iya Mas, cerita-cerita tentang orang-orang umur tua ya, yang kemarin tuh naik haji sampai ribuan kilo. Itu faktornya apa? Selain sepeda yang bagus, stamina, mental. Ini Mas Bayu kan oke lah, belum pernah ke Mekah, tapi kan perlu dianalisis. Siapa tahu nanti Mas Bayu bisa ke Mekah naik sepeda. Amin. Iya. Sebetulnya nekat ya, bunuh nekat. Iku ya. Kemarin ada yang dari Inggris, dari Indonesia beberapa orang. Itu apa yang harus dipersiapkan selain pasti teknologinya? Ya, mental kita satu, soalnya kan ya kadang kita di jalan sendirian atau lor atau kidul, terus bisa membetulkan sepedanya sendiri apabila ada trouble, servis sendiri bisa. Itu yang perlu dipersiapkan. Terus stamina, latihan terus lah, sadurunge budal ya latihan ya pasti. Ini long distance dan independen ya. Itu bagi orang yang biasa peleton itu ngeper loh. Biasa kayak koncoy. Kalah nekat. Nah, untuk menyiapkan itu Mas Bayu wis gak usah melok peletone tak nggo wis dhewe ya sak ado-adoe. Apa harus begitu? Persiapan mental itu enggak begitu juga sih, karena juga dipupuk dari diri kita sendiri, niat kita sendiri. Niat dengan sungguh-sungguh ya pasti insya Allah semua bisa. Nah, untuk mental sendiri di road bike itu diharuskan ikut peloton memang, karena ada yang mengarahkan, ada yang membimbing, ada yang bisa untuk sharing, takon-takonan. Nah, sendiri kan dia improve-nya itu lebih susah, lebih lama. Berarti sepeda yang dipakai untuk long distance gitu, kayak touring gitu, sebaiknya sepeda apa? Biasanya
namanya sepeda gravel atau touring sendiri. Karena kan dia ada tempat tasnya untuk rak-raknya membawa bekal atau logistik untuk selama perjalanan itu. Dan kalau ban tipis pasti banyak pecahnya. Pasti banyak pecahnya. Rata-rata kalau gravel itu ban di atas 30 semua. Dan itu lebih awet ya? Lebih awet, lebih kuatan segala medan. Kalau road bike yang tipis kan untuk di aspal saja. Nah itu kan kita nggak mungkin nemuin rute aspal terusnya kan nggak mungkin. Iya. Pasti ada gravelnya, ada makadam, ada cor. Nah itu untuk kuatnya itu memang banyak lebih besar. Jadi istilah ban gravel ya? Ban gravel. Nah itu jenis bannya itu untuk bisa standar di beberapa bentuk jalan itu ada merek-merek tertentu atau ada kualitas ban mulai ban dalam maupun ban luar? Untuk spesifikasinya ban sendiri itu tergantung kita pengennya nyamannya seperti apa. Tapi rata-rata itu ban road bike berukuran 25 untuk skala medan kalau cocoknya di Indonesia. Kalau menurut saya ini, kalau untuk yang lihat jalannya lurus enak, nggak terlalu berkeronjal, pakai ukuran 23. Kalau untuk normalnya pakai 25. Nah kalau untuk yang jalan-jalan nggak enak ya lebih ke 28 sampai 30 karena dia lebih besar, lebih elastis, lebih nggak gampang pecah. Dan tidak ini ya menyerap aspal ya? Benar. Tidak berat juga. Tidak berat juga. Nah tipe-tipe ban di road bike itu ada 3 untuk saat ini. Pertama itu namanya Challenger. Challenger itu pakai ban dalam. Nah terus ada yang ban tubeless nggak pakai ban dalam. Jadi terus ada lagi tuh yang pakai tempel itu namanya tubular. Itu biasanya dibuat untuk atlet-atlet karena tubular ini untuk goeser tidak cocok karena begitu berat ya? Ada bukan berat ya, dia justru malah lebih ringan. Sangat ringan. Cuman pemasangannya kalau dia bocor masalahnya harus ganti semua. Nggak bisa diganti ban jerone itu nggak bisa. Harus semuanya diganti. Ada ban mati nggak? Ban mati yang tidak perlu kumpul. Ini dokar ya. Road bike gak ono aja. Coba ban mati yang luar biasa, gue enak iku sih kan. Untuk sementara ini gak ono sih. Gak butuh nggo kumpul sampean. Ya takok jaran ae. Kan jarane kekuatannya pembalap itu seperti tenaga kuda kan. Nah, betul. Apa wong kuda sok narik iku mau ban gade angin. Iya. Iya Mas Bayu. Di SCC sendiri ada nggak atlet atau anggota yang punya kemampuan keliling Indonesia kemudian gak ganti ban misalnya, terus bermalam-malam terus ada? Ada. Dulu itu teman kita yang dari Solo sebelum Stratos Solo berdiri itu ikut kita. Setiap ada eventnya SCC dari Solo ke Surabaya itu dipancal ya PP. Itu Loop PP. Gak nginep nang tonggo sampai dulu kantor polisi enggak? Enggak, dia langsung paling kalau dari Solo berangkat pagi sampai sore terus baru di sini nginep ikut eventnya SCC sampai launching jersey pun dia ikut. Nah, terakhir dia itu gowes pas Agustusan kemarin itu totalnya 1948. 1900 di loop ya, muter. Ngumuteri hampir Pulau Jawa. Umur berapa dia? Ya, seumuranku ya, 35-an. Dan itu mulai kecil dia udah latihan ya? Enggak ya? Enggak. Dadakan juga? Mungkin ya ono masalah paling ya. Diusir bojone. Diusir bojone paling. Iya. Kon turu gak gelem. Wis tak ucul ae. Mungkin dia nekat atau pengen punya surprise atau kemauan yang sangat kuat. Nah, saya harus bisa mengelilingi Pulau Jawa. Mungkin itu yang motonya. Itu anak Solo itu. Anak Solo. Dan dia pionirnya. Dulu ya pionirnya, sekarang dia mendirikan klub sendiri di Solo namanya Stratos Owner Solo. Nah tapi kalau kita ada acara kita undang pasti datang. Dan long distance itu long distance. Dia mempersiapkan itu apa aja secara teknis maupun non teknisnya? Nah non teknisnya ya kita menyiapkan bekal kayak teknisnya kita bawa bekal ban dalam, pompa. Terus mandiri, Pak. Ada tas sendiri untuk pakaian, untuk ganti, terus atau satu jersey sak ledai enggak? Ambune, Pak. Pak, berapa jersey dia? Ya tergantung, sehari ya minimal 1 lah Pak ganti. Terus
Kalau diperkirakan sampai 7 hari ya ngopi itu, Cak. Ya bawa tas itu ya, kayak touring gitu ya. Belakangnya sadel itu ada tasnya sendiri untuk bawa bekal. Terus bekal ini tentu saja materi sangune. Pasti nggak sangu ya. Apa tipis ya, ATM cukup lah. Nah itu cukup ATM bener. Nggak usah. Katanya juga bawa celurit apa senjata, bener untuk keamanan. Kalau sekarang ini sih nggak perlu sih, menurut aman. Insya Allah kalau karena perjalanan malam juga kan ya, pakai lampu. Makanya dia cukup bawa lampu sama pompanya itu agak besar. Jadi pompa itu menyerupai kayak alat pelindung diri kita. Pompanya terus disaku, bawa lampu yang bisa di-charging, terus bawa power bank. Itu yang utama sih. Ya, sama jaket untuk anti air atau jas hujan. Jas hujan ya. Oh. Terus support dari anggota-anggota yang lain terhadap dia dari daerah-daerah itu ada? Ada, Jawa ada. Diikuti untuk memberi semangat atau waktu di mana kita menjemput, kita ikut peleton gitu ya. Ikut peleton atau kita support apa gitu. Lepas dari daerahnya, dari teritorinya mereka, teman-teman. Sumbangsinya apa misalnya kalau ada bonek ngowes gitu ya, bonek 100 ngowes misalnya. Apa? Tak sangoni gedang kok, gedang loro cukup lah. Atau kurma 0,5 kilo, mosok ngono to rek. Nek long distance biasanya arek-arek siap mandiri dhewe ya. Oh gitu ya. Iya. Wis ojo ngalem wis. Salamu dhewe kon. Tak dongakno wis budal mulih salam. Titip doa. Wah, ini yang terakhir, Mas. Apa sih keuntungan Mas Bayu seneng gowe sampai ratusan kilo? Nah, dari saya pribadi sih ada rasa tersendiri rasa puas tersendiri itu. Juga untuk supaya bisa makan banyak ya. Coba kan hobiku kan mangan. Mangan gak timbangi olahraga kayak ngono ya tambah meledak. Jare ceritanya ono tahiyat akhir bareng sih. Temen ta. Wong gowes iku jare apik di apa namanya urat-urat di bagus dari otot kaki yang pasti lebih enak di badan lah ya. Dan tidur lebih nyenyak sih pasti. Tidur lebih nyenyak. Dan ada cerita nggak temannya yang dulu stroke, asam urat? Oh banyak kali ya. Anggota SCC akeh sing banyak maksudnya bukan pelampiasan ya, pengen peralihan dari banyak yang penyakit terus akhirnya gowes, banyak yang sembuh gitu, banyak ya. Normal jadi? Normal, insya Allah normal. Harus sepeda apa itu? Semua sepeda? Semua sepeda, tapi kalau pengen lebih cepat itu ya road bike memang. Road bike ya? Lebih cepat, banyak mengeluarkan energi dan keringat. Nah ini, sekarang ini ada sepeda lipat ya. Sejauh mana efektivitas tadi kan, tetap kita pengen sehat. Bagi seorang yang overweight gitu kan, cepet di sepeda lipat, road bike sama MTB. Tadi kan sudah dijelaskan, RB lebih cepat ya. Tapi wong seneng praktis sih. Nah, tergantung kita tujuannya gimana dulu. Kalau tujuannya berwisata, kita naik kendaraan umum, pakai simpelnya bawa keluarga, ya sepeda lipat memang. Saya sendiri juga punya sepeda lipat. Kalau nah ini mulai ngaku mau tak takon sependamu piro ini. Ono kabeh. Sing gak ono paling sepeda Pak Mugri. Piro Pak Mugri? Sepeda siji. Dodol jamu kan. Paling gak duwe sampean. Pak Edot iku ya. Sepeda lipat itu kan butuh praktis itu ya. Kalau kita mau kemana luar kota atau kerja, biasanya cukup dilepokno koper atau bawa ke mobil, simple. Kita mau ngowes waktu sela-sela sebelum kerja untuk mengisi kekosongan supaya tubuh kita tetap gerak ya pakai sepeda lipat. Lebih praktis untuk bawa, katakanlah naik kereta atau naik bis kan gampang. Di efak. Nah, ya tergantung niat ya. Ape lapo kan tuku sepeda gitu. Lah ono mana iki Mas Bayu? Sepeda dikei baterai. Ono model itu tapi burine gede anu nih. Ya, itu sepeda elektrik ya. Iya. Namanya sepeda e-bike. Efektivitasnya ya, Pak? Efektivitasnya sih ya kurang ya. Itu cuman ya mungkin mau apa nggawe apa setengah sepeda motor. Biasanya sepeda ngono iku gawe back to work, gawe kerja ya. Gawe kerja iku enak gawe sepeda iku. Sing kepengin gak kelambine gak rusuh, kepengin gak keringetan ya pakai e-bike. Untuk berangkat kerja.
biasa ya atau goes pengen ngece kancane nak tanjakan enggak ebek ya. Ya Mas Bayu, selama Anda sampai seneng goes, apa yang didapatkan sekarang? Nah, tentunya saya dulu kan goes itu kan karena ada maaf ini cerita sedikit ya. Orang tua saya kan meninggal, almarhum bapak itu meninggal karena diabetes. Nah, saudara-saudaranya banyak yang meninggal karena gula darah memang. Saya takutnya itu ada turunan kayak gitu, makanya saya suka nggawe sepedaan untuk stabilisasi untuk yo supaya kita sehat lah intinya itu. Nah, akhirnya ketagihan jadi hobi. Jadi hobi keterusan. Gak goes gak enak. Bahkan orang kabeh. Iya, kerja juga back to work ya. Back to work kadang-kadang kalau nggak hujan. Kalau musim hujan gini sih banyak naik motor. Iya, karena males ngumbai rodok lah. Males rusuh ya. Rusuh angel. Oke sobat, wis wae sing tips-tips yang diberikan oleh Mas Bayu nih. Mas Bayu ini tak lihat semangatnya luar biasa ketika kita sama-sama goes dan tidak sekedar sendirian tapi juga bisa memimpin pegoes-pegoes baru di dalam peleton. Jadi nek goes iku aja karepmu dhewe. Nek wis ana kancane kuwi ya diawasi kanca. Saya kira cukup sobat. Tamu kita kali ini sangat inspiratif bagi teman-teman yang suka goes, ojo asal mancal, ono teknike. Ya, takon sing ahline nek memang belum tahu dan ada jenis-jenis sepeda yang tujuannya macam-macam. Tergantung niati kata Mas Bayu. Nek kepingin sehat ini sepedanya, nek kepingin penyakit hilang ini, kepingin kurus ini. Saya kira cukup dari Cangkir Camu. Sampai ketemu lagi dalam program sama Cangkruan Karo Mikir. Jangan lupa ya, tetap subscribe karena jatimnews.id adalah portal khusus podcast, yaitu podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.